calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kebumen dari SMP Negeri 3 Kutoinangun. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana di tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu tentang keputusan dilema etika atau wujudan moral, saya akan melakukan diskusi dan interview dengan pemimpin di sekolah, dalam hal ini yaitu dengan kepala sekolah, dan saya berkesempatan mewawancarai beliau Bapak Teguh Sishandoko, kepala sekolah di SMP Negeri 3 Kutoinangun. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Nisa. Bagaimana kabarnya Pak pagi ini? Alhamdulillah. Sehat nih. Sehat. Bapak, perkenankan saya di sini meminta waktu sebentar terkait dengan untuk interview kepada Bapak, menanyakan pengalaman Bapak selama menjadi pemimpin di sekolah dalam menjalankan perannya ketika menghadapi masalah terkait dengan keputusan-keputusan yang di dalamnya terdapat dilema etika Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Pak. Mohon nanti monggo Bapak bisa menjawab sesuai dengan yang memang terjadi di sekolah kita. Yang pertama Bapak, ini terkait dengan bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak. Terima kasih Mbak Nisa. Terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika itu suatu situasi yang terjadi ketika kita harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar, tetapi saling bertentangan. Sedangkan rujukan moral itu salah atau benar, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang atau kita harus membuat keputusan antara yang benar dan yang salah. Oh iya, jadi memang berbeda ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ini yang kedua, selama ini Bapak menjalani peran sebagai kepala sekolah, ketika Bapak menghadapi keputusan yang ada dilema etikanya, bagaimana dalam menjalani pengambilan keputusannya Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan maksud saya, kami dalam mengambil keputusan itu didasarkan atas kebutuhan yang ada dan disesuaikan dengan keadaan keuangan atau anggaran sekolah yang ada. Jadi yang menjadi prioritas pertama itu adalah kebutuhan ya Pak ya. Nanti setelah itu juga kita melihat realistisnya di anggaran karena disesuaikan dengan anggaran. Oke Bapak, selanjutnya ini Pak, yang ketiga, langkah-langkah Pak atau prosedur seperti apa ya yang biasa Bapak lakukan selama ini terkait dengan keputusan yang dilema? Langkah-langkah yang kami lakukan itu meliputi mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Yang keempat, pengujian kebenaran atau kesalahan yang ada. Langkah yang kelima adalah pengujian paradigma benar atau salah. Yang terakhir adalah melakukan prinsip resolusi. Resolusi ini memang langkah yang sangat terstruktur ya Pak, untuk bagaimana kita bisa ketika menghadapi situasi yang dilematis. Yaitu tadi yang Bapak sampaikan, pertama kita harus mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan mana yang ada dalam masalah tersebut, kemudian menentukan siapa yang terlibat, kemudian menentukan fakta yang ada, kebenarannya seperti apa, kemudian ada pengajuan kebenaran dan pengajuan paradigma benar atau salah, dan juga prinsipnya yang terakhir. Oke Bapak, selanjutnya ini terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Yang terkait dengan
etika Oke. itu yang efektif dalam pengambilan keputusan itu saya kira adalah prinsip resolusi, di mana kita dapat berpikir berbasis hasil akhir, kita dapat berpikir berbasis peraturan, kita dapat berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan nomor 5. Kira-kira hal apa saja ini yang ketika di perjalanan Bapak sebagai kepala sekolah, tantangan yang dihadapi Pak terkait dengan ini dilema etika? Tantangan yang kami hadapi itu biasanya kan terkait dengan ada beberapa kelompok atau beberapa guru yang memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, kita berusaha dapat menyatukan kelompok tersebut yang memiliki kepentingan yang berbeda sehingga kita dapat menentukan atau mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua. Selanjutnya Bapak, ketika Bapak menghadapi suatu masalah atau kasus dilema etika, tata kelolanya apakah langsung pada saat itu diselesaikan? Apakah memang ada jadwal tersendiri? Mungkin ketika ada briefing atau ada rapat internal itu seperti apa Bapak? Jika permasalahan itu yang ada itu dianggap sudah jelas, itu ya langsung diselesaikan di tempat pada saat itu. Kita nggak usah menunggu lama-lama untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ini Bapak, faktor-faktor Pak yang sekiranya mempermudah yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema ini biasanya apa Pak? Ini faktor utama yang untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan, khususnya kalau di SMP Negeri 3 Kedaton itu ternyata walaupun dari beberapa kelompok atau beberapa guru punya pendapat sendiri atau punya kepentingan sendiri, ternyata bisa disatukan dalam musyawarah untuk mendapatkan hasil yang terbaik demi kemajuan sekolah. Jadi ada musyawarah ya Pak ya. Jadi sebagai seorang pemimpin juga melibatkan seluruh elemen, terutama guru yang pemangku kepentingan untuk melakukan mufakat bersama di PJ. Oke, baiklah Bapak. Nah ini pertanyaan terakhir Bapak sekaligus rangkuman dari apa yang sudah pengalaman Bapak selama ini. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik yang mungkin nanti juga di sini saya selaku calon guru penggerak juga bisa belajar Bapak dalam pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika. Ini dalam pengambilan keputusan dilema etika itu yang kita harus ketahui atau kita nantinya bisa kita laksanakan bersama, kita berusaha dapat menyatukan beberapa pendapat atau beberapa kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan suatu keputusan yang dapat disetujui oleh semua yang ada dalam rapat pengambilan keputusan tersebut. Jadi kuncinya itu menyatukan ya. Menyatukan. Oke, terima kasih Bapak. Saya sudah mendapatkan pencerahan dari apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Teguh Sisendoko. Terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatannya, sangat bermanfaat bagi saya di sini belajar. Oke, baiklah, demikian hasil wawancara dari saya Anissa Fatika Fajari bersama dengan beliau Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kebayoran, Bapak Teguh Sisendoko. Sampai bertemu di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih untuk waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Saya izin untuk mewawancarai Ibu terkait dengan kebijakan dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di institusi sekolah gitu ya. Karena pertanyaan itu selama Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu untuk mengidentifikasi bahwa itu adalah kebijakan atau dilema apa istilahnya masalah atau konflik terkait dengan dilema etika atau rujukan moral Bu. Ya. Jadi kalau di sekolah, karena kita di sekolah itu kan keluarga besar, keluarga besar itu ada
pimpinan, juga guru staf, kemudian juga siswa yang sekian banyak juga tidak bisa lepas dari orang tua murid, kemudian juga komite dan otomatis juga masyarakat di lingkungan sekolah, maka hal-hal itu pasti terjadi di sekolah. So ya hal-hal yang mungkin sudah terjadi di sekolah pun harus kita sikapi dengan cara yang baik. Kadang kita mendapat Nah, selanjutnya Bu, kalau nih ketika di kelas di sekolah gitu ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu, di sekolah itu kita ada elemen pihak-pihak yang ada di dalamnya. Nah, ketika tidak dipungkiri lah yang namanya dilema pasti ada. Nah, ketika ada suatu konflik atau dilema yang dua-duanya itu istilahnya itu sama-sama benar, itu bagaimana Bu dengan penyelesaiannya? namanya dilema etika ya, nilai-nilai kebajikan. Jadi saya yakin dengan kondisi yang sekarang sekolah itu untuk bisa memberikan layanan ke semua murid, apapun itu latar belakangnya, bagaimana itu karakteristik murid-murid itu, di sekolah itu harus bisa memberikan pelayanan terhadap program mereka. Maka ketika ada dilema yang itu artinya ketika sekolah menghadapi dilema yang sama-sama berat, misalkan ya, ada kasus kemarin yang sudah terjadi di sini, ada kasus anak yang sudah lama sekali tidak berangkat. Artinya setiap sudah siap berangkat, kemudian ditanya di kelas, kemudian sudah gurunya atau wali kelas sudah WA ke orang tuanya, anak ini berangkat, gitu. Orang tuanya yang jawab tidak mau sekolah. Seperti itu, kalau sudah 1 minggu kan dari sekolah ada kunjungan, visit. Jadi wali kelas dengan guru BK visit, di sana dicari informasi apa sih alasannya anak itu tidak berangkat. Dari orang tuanya menyampaikan, dari anaknya juga menyampaikan. Ternyata anak itu memang punya latar belakang, maaf ya, keluarga yang mungkin membuat anak itu kurang motivasi untuk ilmu datang ke sekolah. Kita tidak bisa menyampaikan ini sensasi anak itu ya, karena mungkin itu masalah personal. Ya, personal. Kemudian seperti itu berkali-kali, sehingga sampai 1 semester itu anak itu hanya mungkin berangkat berapa kali. Nah, ketika di rapat kenaikan kelas, kita harus memutuskan bagaimana anak itu, nasib dari anak itu seperti apa. Pertanyaan selanjutnya itu terkait prosedur dalam pengambilan keputusan. Berarti mungkin yang bisa saya simpulkan itu dari bawah dulu ya. Iya, dari bawah. Jadi artinya ketika itu kasusnya sudah sampai tingkat 2 sudah selesai, berarti berhenti. Tapi ketika belum, naik lagi, mungkin nanti kita perlu sebuah forum ya. Kalau dalam BK mungkin namanya apa itu yang kasus yang bareng-bareng ketemu ya, semua komponen dihadirkan seperti itu, kemudian diminta informasi. Segitiga restitusi bisa ya, tapi kalau di BK namanya beda. Ada lagi ya, itulah salah satunya ya. Jadi harus menghadirkan semua sumber informasi. Nah, ketika itu sudah dihadirkan semuanya, kemudian barulah kita mengambil sebuah keputusan. Tapi ketika itu belum butuh kepala sekolah ya mungkin belum tidak semua itu sudah semua. Baik, dan ini terkait dengan tata kelola jadwalnya. Jadi maksudnya itu ketika ada suatu kasus diperhatikan gitu, itu langsung kalau dari Ibu pengalaman sebelumnya itu langsung diselesaikan saat itu juga, atau mungkin ada jadwal tertentu atau waktu tertentu gitu Bu? Kalau itu sih tergantung kasusnya ya. Kalau kasus itu bisa diselesaikan dalam waktu cepat, kita pilih cepat. Tapi kalau kasus itu harus menghadirkan beberapa sumber atau mungkin harus melibatkan beberapa pihak terkait ya, tidak bisa langsung seperti itu. Nanti juga kita efeknya juga tidak baik. Akhirnya kalau kita harus menghadirkan pihak lain yang memang dibutuhkan, ya kita membuat jadwal. Jadi misalkan, misalkan kemarin ada yang HP-nya hilang, kita kan tidak bisa menyelesaikan dia, kita harus CCTV, kemudian kita harus mungkin tanya beberapa saksi mata. Jadi perlu jadwal juga, orang tua juga terakhir ya Bu ya. Nah, jadi semua hal yang sudah Ibu sampaikan ya, pembelajaran apa sih selama ini, selama pengalaman Ibu yang nanti mungkin bisa
untuk pembelajaran kami juga terkait dengan pengalaman dalam pengambilan keputusan. Kesimpulannya atau pembelajaran yang bisa didapat apa? Ya. Kalau pengambilan keputusan yang jelas kita yang pertama kita adalah regulasi. Oh ya, Regulasi yang ada di sekolah itu seperti apa. Kemudian regulasi itu juga tidak selamanya mati. Jadi kita bisa katakan apa ya istilah ketika itu regulasi kok ada sesuatu yang kurang pas yang kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian yang jelas komunikasi dan koordinasi sama pihak yang saya dan yang berikutnya ini tadi yang saya sampaikan kita bekerja apapun itu tantangannya yang penting kita bekerja dengan hati kalau sudah dengan niat itu enak ikhlas itu saja dari hasilnya apapun kita terima. Terima kasih, alhamdulillah Ibu sudah selesai terkait dengan wawancara. Di sini banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, semoga bisa menjadi pembelajaran khususnya